Khidir atau Al-Khidr, yang secara harfiah berarti si hijau, atau si daun hijau. Figur ini bukanlah seorang nabi biasa, ia adalah seorang hamba Allah yang dianugerahi ilmu laduni, sebuah pengetahuan langsung yang tak diperoleh melalui pembelajaran, melainkan dari sisi Allah sendiri. Dan konon, dianugerahi umur yang sangat panjang, hidup melintasi zaman. Kisah paling terkenal dan paling mendefinisikan tentang Khidir, tercatat secara eksplisit dalam surah Al-Kahfi, dalam Al-Quran, ayat 682. Narasi ini adalah sebuah pelajaran agung tentang batas-batas pengetahuan manusia, dan realitas tersembunyi di balik peristiwa yang tampak buruk atau tidak adil. Pertemuan di dua lautan panggung utama kisah ini adalah perjalanan seorang nabi besar, Musa. Setelah berdakwah dan menerima Taurat, Musa merasa bahwa ia adalah orang yang paling berilmu di muka bumi. Allah kemudian mengoreksi persepsi ini, memberitahunya bahwa ada seorang hamba Allah yang lebih berilmu darinya. Hamba itu adalah Khidir. Musa, ditemani oleh pemuda pelayannya Yusha bin Nun, melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan untuk menemui hamba misterius ini di Majma' al-Bahrain, pertemuan dua lautan, suatu lokasi yang hingga kini diperdebatkan. Tanda pertemuan mereka adalah ketika ikan yang mereka bawa sebagai bekal hidup kembali dan melompat ke laut, meninggalkan jejak yang membentuk jalur air. Setelah menemukan Khidir, dengan kerendahan hati Musa mengajukan permohonan, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari ilmu kebenaran yang telah diajarkan kepadamu?" Khidir memberikan jawaban yang tegas, "Sesungguhnya, engkau sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau akan sabar terhadap sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Namun, Musa bersikeras dan berjanji tidak akan bertanya sampai Khidir sendiri yang menjelaskannya. Khidir pun menerima, dengan syarat yang ketat. Musa tidak boleh mengajukan satu pun pertanyaan tentang tindakan Khidir. 3 ujian yang membingungkan perjalanan mereka dimulai, dan segera Musa dihadapkan pada 3 peristiwa yang melanggar nalar dan etika yang ia ketahui sebagai seorang nabi. Peristiwa pertama, perusakan kapal. Saat mereka menumpang sebuah perahu milik orang miskin, Khidir tiba-tiba mengambil kapak dan melubangi kapal tersebut. Musa terkejut dan langsung protes. "Mengapa engkau melubanginya? Engkau hendak menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Khidir mengingatkannya akan janji kesabaran, dan Musa meminta maaf. Peristiwa kedua, pembunuhan anak muda. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok anak laki-laki yang sedang bermain. Khidir memilih salah satu anak yang tampak sehat dan membunuhnya. Kemarahan Musa tak terbendung. "Sesungguhnya engkau telah melakukan kemungkaran yang sangat besar." Peristiwa ketiga, membangun tembok tanpa upah. Mereka tiba di sebuah desa yang pelit dan menolak memberi mereka makan. Di sana, Khidir melihat sebuah tembok yang hampir roboh, dan alih-alih meminta upah, Khidir dengan sukarela membangun dan memperbaikinya. Musa protes untuk yang ketiga dan terakhir kalinya. "Kalau sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat meminta upah untuk itu." Tabir tersingkap. Dengan 3 kali pelanggaran janji, Khidir mengumumkan perpisahan. Namun, sebelum berpisah, ia menyingkapkan makna di balik setiap tindakan misterius yang telah dilakukan. Sebuah pelajaran tentang hikmah ilahi, divine wisdom. Kapal yang dilubangi. Kapal itu milik orang-orang miskin yang mencari nafkah di laut. Di depan mereka ada seorang raja zalim yang suka merampas setiap kapal yang utuh. Dengan melubanginya, Khidir membuatnya tampak rusak, sehingga raja itu tidak akan merampasnya. Kapal itu dapat dengan mudah diperbaiki dan diselamatkan bagi pemiliknya yang miskin. Anak muda yang dibunuh. Anak itu ditakdirkan untuk tumbuh menjadi seorang durhaka, kafir, yang akan menyusahkan dan menyiksa kedua orang tuanya yang saleh. Allah berkehendak menggantikan anak itu dengan yang lebih baik kesalehannya, dan lebih kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya. Tembok yang dibangun. Di bawah tembok itu terdapat harta simpanan milik 2 anak yatim piatu di kota tersebut. Jika tembok itu roboh sebelum mereka dewasa, harta itu akan diambil oleh penduduk desa yang jahat. Khidir memperbaikinya agar harta itu tetap aman, hingga anak-anak yatim itu dewasa, dan dapat mengambil harta mereka sendiri. Khidir menutup penjelasannya dengan kalimat, "Itu bukanlah perbuatan yang aku lakukan menurut kemauanku sendiri." Qas Al-Kahfi. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa adalah pengingat abadi bahwa realitas batin, hakikat, seringkali bertentangan dengan realitas lahiriah, syariat.
Manusia harus menerima bahwa ada dimensi keadilan dan kebaikan yang jauh melampaui kemampuan kita untuk memahaminya, dan bahwa kebijaksanaan Allah, hikmah, mencakup semua hal. Khidir tetap menjadi simbol ilmu rahasia dan pengetahuan yang tersembunyi hingga hari kiamat.